Sebesar apa potensi kita bisa mencapai target pemerintah masuk ke high income country di 2030 dengan pendapatan per kapita di atas $12.535 AS. Artinya sekitar 3 kali lipat dari saat ini. Modal utamanya adalah sumber daya manusia kita. Saat ini kita punya peluang yang besar, tetapi kita harus kerja keras. Kita punya demografi yang masih relatif muda. Mungkin kita bisa bandingkan kita dengan India yang mirip ya. Kita punya demografi yang masih muda sehingga jumlah pekerja yang menghasilkan income itu masih akan tetap lebih besar dan lebih kuat dibandingkan jumlah orang yang tidak produktif, katakanlah masih di sekolah dan juga mungkin yang sudah pensiun. Itu nanti paling tidak sampai 2038, 2039. Nah, jadi ini window yang harus kita gunakan dan dengan sangat optimal. Jadi sepanjang kita masih muda dan kita tingkatkan produktivitas, ini akan membawa kita menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Dan memang ini bukan hal yang mudah untuk kita capai. Saat ini kita masih menghadapi tantangan yang cukup berat untuk ekonomi globalnya, sehingga kalau kita bisa tumbuh 5% PDB-nya dalam 6 kuartal berturut-turut dalam 6 kuartal terakhir, ini merupakan pencapaian yang layak untuk kita banggakan. Akan tetapi kita harus bisa melakukan loncatan-loncatan memang. Tadi pertama SDM kita harus kita siapkan benar, produktivitasnya, tingkat pendidikan yang kita punya sekarang kita harus perbaiki lagi, jumlah orang-orang yang skilled workers itu harus terus kita tingkatkan. Tetapi kita juga harus punya strategi dalam jangka menengah panjang ini. Kita harus melihat sektor-sektor mana yang akan menjadi sumber pertumbuhan yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Nilai tambah yang tinggi itu artinya terjemahannya adalah gaji pekerjanya akan tinggi. Itu yang akan membuat ini match antara peluang dan juga SDM yang harus kita punya itu tadi. Nah, dalam konteks ini kita harus lihat peluang yang kita punya apa saja. Dalam jangka pendek dan menengah kita sudah lihat bahwa kita harus bisa memanfaatkan peluang dari sumber daya alam yang kita punya. Dan ini sudah kita lakukan dan sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Nilai tambah ini harus terus kita tingkatkan lagi supaya kita menjadi basis produksi dari katakanlah otomotif, elektronik, belum lagi kalau kita bicara artificial intelligence. Maka dalam konteks ini kita tahu bahwa SDM kita harus benar-benar kita siapkan untuk bisa bekerja dan menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi di sektor-sektor tersebut. Kebijakan kita harus semakin konsisten, bahwa kalau kita ingin menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi di Indonesia, kita pastikan posisi tawar kita ketika kita bermitra dengan negara bilateral maupun multilateral, kita pastikan bahwa kita punya posisi tawar yang tetap baik. Sehingga kita bisa selalu capitalize keunggulan apa yang kita punya. Dan kita bernegosiasi itu dalam strategi besar tersebut. Sehingga tidak hanya kita mendukung pertumbuhan ekonomi orang lain, tetapi dia harus bisa bekerja sama dengan kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga. Indonesia menjadi mitra yang kredibel dan baik bagi mereka kalau kita juga tumbuh perekonomiannya dengan kuat dan menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi lagi. Ini jalannya masih panjang, tetapi kita harus siapkan dari sekarang. Dan apa yang kita siapkan dalam APBN 2024 dan APBN sebelumnya, ini juga memang dalam konteks tersebut. Kita tahu bahwa dalam jangka pendek kita harus kelola risiko makro, risiko global dan sebagainya. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, ini yang harus kita siapkan. Ekonomi kita sekarang masuk lagi ke kelas menengah atas. Akan tetapi tujuan kita bukan naik satu kelas ini, tapi tujuan kita adalah memang untuk naik menjadi negara maju paling tidak di 2045. Baik, Pak Febrio, apabila kita tidak berhasil masuk ke high income country di saat kita mengalami bonus demografi, apakah ini artinya kita akan terjebak di middle income country selamanya? Kita nggak akan bicara senario itu. Kita akan bicara bahwa kita harus siapkan apa yang akan kita lakukan selama kita masih memiliki modal yang sangat berharga ini. Sehingga memang kerja keras ini yang harus kita terus lakukan secara berkesinambungan. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, visi bersama kita untuk bisa menjadi negara maju bukan hanya visi satu generasi saja, tetapi menjadi visi generasi demi generasi.
Baik, dan kalau kita melihat kualitas SDM, hingga saat ini kita juga masih melihat banyak sekali terjadinya PHK, begitu. Lalu seperti apa antisipasi yang disiapkan pemerintah? Dalam jangka pendek, tadi saya sudah sebutkan bahwa tantangan kita memang relatif besar. Bukan hanya Indonesia, tapi relatif berat bagi banyak negara di dunia. Saat ini kita menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini bisa di atas 5%. Itu memastikan bahwa tingkat pengangguran kita terus turun, artinya penciptaan lapangan kerja lebih cepat daripada orang yang harus PHK tadi karena mungkin daya saing dari sektornya berkurang gitu ya, sehingga penciptaan lapangan kerja itu akan selalu net positif, lebih banyak lapangan kerja baru yang kita ciptakan dibandingkan jumlah PHK. Nah, angka kemiskinan juga harus turun. Di sisi lain tingkat ketimpangan itu juga akan terus kita perbaiki, dan ini yang memastikan bahwa pertumbuhan yang baik dari perekonomiannya, kita harus jeli melihat sektor-sektor mana yang bisa menciptakan lapangan kerja lebih cepat daripada sektor-sektor yang memang mengalami tantangan. Sehingga ini memastikan bahwa dalam jangka pendek pun kita harus jaga perekonomian kita dan masyarakat kita, tapi ini membawa kita untuk menyiapkan modal kita untuk tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Baik, kita tahu sektor manufaktur kita masih juga tertekan dan juga menyebabkan banyak PHK. Apakah akan ada insentif fiskal khusus untuk sektor ini? Insentif terus kita berikan, bahkan kalau dari sisi belanja perpajakan, kita lihat bahwa setiap tahun kita keluar sekitar hampir 200 triliun, sekitar 1,5% dari PDB untuk belanja perpajakan kita setiap tahun. Dan itu banyak dinikmati, 50% lebih itu untuk UMKM, dinikmati oleh UMKM. Lalu kalau untuk sektor manufaktur itu justru menjadi sektor yang paling banyak menikmati insentif perpajakan, belanja perpajakan yang kita siapkan. Nah, tapi lagi-lagi itu adalah angka besarnya, tetapi tahun ini kan spesifik. Kita akan lihat tetap jeli untuk melihat sektor-sektor mana yang perlu kita perhatikan dengan lebih dekat, dan sektor-sektor mana yang kita tahu akan menjadi sumber pertumbuhan sehingga harapannya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.